Jadi ini nomor kalau ijazah jenengan ini karena doa yang saya baca hampir setiap setengah 4 kalau musim Ramadan. Kalau nak macam ya tahu tenanan. Perkara ini kalau yakin Allah menyembadani, pokoknya tenanan ikhlasnya mawon gitu misal. Mau tenanan rumahnya itu boleh yakin. Nak tenanan Allah orang nyembadani, ini berarti nyifati Allah itu. Elek ngomong, aku ora tenanan Allah ora nyembadani. Berarti Allah ora pati apian, ngenteni wong tenan. Ora usah ngono nang donga. Biasa wae Allah kados biasane jenengan apian. Cek donga kula memenuhi syarat sing mboten jenengan tetep apian terus donga tak warai. Dadi sampai pangeran sing manja sing happy itu kok ribet. Ya Allah, biasanya jenengan apian pas kula pas mboten pas. Biasanya nggih. Apian. Kula yakin apiane jenengan masih berlanjut ila yaumil kiamat setelah kiamat. Mun ya dadi niki wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basari wa tastamila bi jasadi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ya sanad ini penting karena teks itu terbatas. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal ulama. Saya ulang lagi, yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal. Ahwal itu perilaku. Nah, saiki ada banyak aliran sing hanya percaya tekstual. Itu bahaya karena teks ahwal itu hanya bisa diterjemahkan lewat ahwal. Ahwal itu nopo? Ya perilaku, nopo karakter, nopo. Pokoknya ahwal itu nggak bisa diterangkan. Boleh. Terus, nah itu sanad. Mulanya orang pepatah mantala wabila sekin fasehu setan. Wong sing belajar tanpa gurune setan. Karena teks itu apa ya? Ya teks. Teks itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya begini, ada orang ngomong gini, "Kena seneng gurumu ya sering sowan." Oke, dalam bentuk seneng diantaranya sowan. Tapi kalau teks bisa dibalik, kira seneng gurumu aja sering sowan, ganggu tok. Sekarang sowan tuh ganggu, bagi kiaimu ganggu. Kowe kangen, anak kiaimu ora kangen. Kowe enak wae pas sumpah kepen sowan kiaimu, anak kiaimu pas sibuk. Maka bahasa itu sama benarnya. Kowe nak seneng ya sering sowan. Oke, benar. Seneng itu bukti, sowan itu bukti. Tapi dibalik juga banyak orang yang seneng kiai ini jarang sowan. Alasannya kalau sowan ganggu karena beliau punya keluarga, punya wadifah, punya macam-macam tak sewani kan. Sama benar. Ini teks. Yang benar apa? Ya ahwal. Sowan ya butuh momen, tidak sowan ya butuh momentum. Ini jadi ahwal. Sehingga Nabi itu sering disowani sahabat, kadang Nabi ya digocong, pengen ngenteni sowan tak timbali. Karena kalau nggak ditimbali, Nabi kalau di rumah itu milik keluarga. Karena Nabi jarang di rumah. Kalau di rumah mungkin milik istri, milik anak, milik cucu. Nabi butuh gendong putune macam-macam. Sehingga ada ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kalau sowan Nabi jangan ke rumahnya, nunggu Nabi keluar. Kalau Nabi keluar ke masjid berarti Nabi milik publik. Milik apa? Sehingga Nabi ketika di teras masjid sahabat bersowan, berarti Nabi milik publik. Tapi sekali masuk dalam ya ada yang berani sowan karena Nabi milik keluar. Itu disebut ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan sowan Nabi kecuali ditimbali karena kalau beliau di rumah berarti milik Nabi karena punya istri, punya anak, punya cucu. Kan tidak lucu misalnya Nabi lagi gendong putune seneng-seneng Mbak Hasan Husain, "Assalamualaikum." Bertindak, bermulang lagi gendong putu. "Assalamualaikum." Alasannya kangen Nabi. Nabi yo kangen putune, mulane wong kudu mikir. Makanya nunggu ditimbali. Nah, tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, berarti Nabi sudah menyediakan dirinya untuk publik. Yang disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Ya mereka sabar kalau sowan Nabi sampai Nabi yang keluar. Makanya kalau sahabat sowan Nabi itu nunggu beliau keluar ke teras apa? Masjid. Nah ini kalau nuruti teks sama-sama mungkin baik. Tapi yang bisa menerjemahkan itu ahwal apa? Begitu juga misalnya ada teks ini. Ini cerita Sufyan Ats-Tsauri. Nabi nate dawuh, kalau kamu ingin jadi orang baik, sering-seringlah silaturahim dan banyak-banyaklah teman. Kata Sufyan Ats-Tsauri, banyak teman itu maknanya itu jarang ketemu. Muridnya protes, ini teksnya suruh banyak teman kok malah kok jarang ketemu. Kowe nak sering ketemu, sering roh eleke kancamu, nak jarang ketemu, roh waduh, roh apike. Jajal aku sering ketemu, nak ora sering kecewa. Nah ini ahwal, jadi teks itu kadang dimaknani ulama itu waliane dan ini ulama tahu.
Misalnya aku senang Mustafa, aku jarang ketemu, aku dari tanggane yakin tak jamin. Wong namuk klunak-klunuk tok. Sesuk-esuk ngelus-ngelus jenggote, bariku mau musola. Bariku ada diceluk ora jawab perkarane sibuk wiridan kok lagi rapone. Kan mangkelno, tapi nak ketemu orang-orang mbok delok padha. Sik saleh, wong kok men ngurusi musola, dal rantuk gaji, delok padha. Tapi nak mbok pareki, ki ora keluane. Jebule gremeng juga kan terus. Jadi akhirnya makanya Sufyan As-Tsauri maknane aksir min ma'rifatin nas bi makna aqlil min ma'rifatin nas. Angger kowe jarang ketemu tambah seneng. Terus Sufyan As-Tsauri maknane ngene zurhiban tasda. Ben nek ketemu wong arang-arang kok ora tambah. Mulane ki ngaji ki bener ngindari bojo. Ini bojomu kangen kok ora ketok. Mergo nek ketok terus bentro, nek ilang kan. Jangan-jangan katut wedok. Sekali mulai alhamdulillah kok sama serat di duit lah penting ning omah. Tapi misalnya ning omah terus dikeranyam gitu. Mulane ngancam minggat barang. Kok sesuai apa? Gosir iban tes. Ini akhwal. Lagi-lagi ini akhwal. Jadi makanya ada tag, ada akhwal. Sehingga kita butuh guru. Karena guru ini yang menguasai mana tag, mana akhwal. Nah, saya ini uang udah belajar nganggut tag. Tak biru ini hadis sokai mbahmu kowe masai hadis lagi pirang dino. Hadis itu butuh akhwat, dia butuh apa? Kayak apa Nabi bencinya ketemu orang yang tidak mahram. Tapi semua orang tahu Nabi itu candalem jenenge Bariro, wedok. Ya duwe candalem lanang jenenge sinten Anas. Tapi kira usah muni halal, ora halal terusan kowe iman pas-pasan. Ya ora usah muni haram kabeh kiai rata-rata di cadal. Kan gak mungkin ora di cadal putri kon masa. Ya di cadal lanang kon noto LPG. Tapi ora usah muni halal. Ora muni halal kok lanang wedok kumpul saenake dhewe. Muni haram kabeh guru-gurumu di cadal ndor. Lah iku ana akwal, ana akwal. Ojo kumpul wedok ngene-ngene kumpul wedok mari setan. Nah ono ora usah kaji. Ngaji mesti sak pesawat gitu pramugari. Ya ora. Berarti mun aja kumpul wedok, nyatane sing ngomong ya do kaji, padahal kaji ku kumpul. Itu mesti kumpul. Dan sak rombongan yang jejer bojone wong, malah iya ya alim kok jejer bojone wong. Lah piye pas pesawate nomere jejer. Kadang bojone wong nak pas tuwa wedi malah gandeng kowe. Lah pas sowan pangeran, kabar sowan pangeran malah gandeng. Mulai aku sering ngomong mbek mutawi-mutawi padahal do kiai-kiai. Kowe ku kiai pas sowan pangeran malah gandeng-gandengan yo kusul kadang yo isin. Pas ning Indonesia ora tahu jeneng gandeng wong itu ora tahu. Lho pas sowan pangeran ning Ka'bah malah gandeng. Lah kok sapa gandeng piye? Wong wedi yo kesel iku piye jajan. Lah ini jenenge akhwal. Yo mun namuni haram tapi yo kok gandeng. Tapi kok muni halal. Muni piye? Yo iku akhwal iku. Akhwal wis menengahan. Ya iku bedane ulama sing nganggo guru be ora, mesti ana akwal. Kanjeng Nabi bolak-balik karepe mulang iku ya wong wedok diulang wong wedok. Tapi wong wedok diulang Aisyah ora gelem, yo diulang Kanjeng Nabi dhewe. Piye? Sampai Sayyidah Aisyah nak Nabi mulang di jam ini, wong Ansor ra isin. Ngaji ta ora aku ora gelem senengane ngaji wedok bojoku bagel. Saya itu kok. Tapi Nabi malah muji nikmatin nisa ul Ansor. Apa wong wedok Ansor. Kok seneng ngaji. Aisyah gremeng perkara. Ya iki ngono maksud itu Aisyah. Nak bojoku disenengi wong akeh, mergo ciri khas Nabi disenengi wong akeh. Mane wong iso ngaku Nabi, nak disenengi. Mas alamat iki. Yusuf disenengi. Ora seneng di seneng. Senenge perkara, senenge perkara. Diseneng. Saiki Nabi be Khadijah sing lamar Nabi be Khadijah. Delok kabeh tarik. Khadijah. Kowe kan sing lamar to. Jadi itu akhlak. Enggak, ini penting kalau terang. Saya kira kata wong ngaji itu tanpa guru, tanpa. Jadi semua orang kena. Alhamdulillah, pulau jenengan gak ada sanad, sahwal, gak ada sanad pusat nopo, ahwal. Ahwal yang ngoten juga kata kiai. Ngaji kadang istiqomah, kadang ora. Guru-guru kita seperti itu. Mbah Maksum Lasem ape Bali Maksum Krapyan. Ini nak ceritane bapak kula, kan termasuk gurune Badin Yati Pandhi Glengeri nate ngaji Mbah Maksum Badawi, termasuk pernah Mbah Fiat dulu. Wong Fiat kula nu tiyang Lasem. Fiat kula nu Mbah Yuni Mbah Badawi. Akhire garwane Mbah Umar.
Di Mbah Kula niku putune Mbah Umar bin Arabi, garwane Mbah Umar niku keluargane Mbah Doi. Niku nak ngaji umus ya, ngaji mung tafsir Jalalain niku gak ngantuk. Niku anggere ngantuk niku. Mbah farkau mbah, ya dong ya ora pansik. Padahal kiai alime ngono. Ya dinteni. Lah Mbah Maksum enggak ada sakmuk kopi. Niku sakmuk gede. Aja ngombe aja misalnya kayak kalau kan kayak ubah bareng rokan ngombe glogok dikira tiket. Lah aku ngecom. Jebule Mbah Maksum yo njaluk meneh. Dulu itu biasa. Padahal kayak apa kalau mereka ngaji taklim mutalim. Nah ana gurune kon ngadeg. Tapi nyatane piye-piye dhisik muridnya biasa kecil-kecilan. Dia ono akwal, ono akhlak. Kayak apa sahabat hormatnya sama Nabi, tapi kadang kecil-kecil. Nabi jarene ning tek kan, Nabi gua ngendikan kecuali penting. Tapi Nabi tidak ketemu Adi Anas nak takok. Cuma manuk mije. Ma fa'alan lughair. Ya Umar, ma fa'alan lughair itu masyhur. Umar itu dulure Anas, jenenge Umar. Pas Nabi loro pas nangis mergo manuk iku mati wae mati. Nganti wis gedhe angger Nabi ketemu cuma manuk piye. Jadi Nabi ada akhwal. Ketika dawuh Nabi api-api wong sing ora ngomong ora penting, tapi Nabi itu sering ngendikan ora penting. Nabi cah cili-cili ya guyon. Cuma manuk isi. Ana wong rono ya Rasulullah saya bagi pulang saniki pun dalu wis tenange kok tak tumakno anake unta. Bareng wae mulai kayak unta tuwek. Ya Rasulullah jenenge jare anake unta niki kok unta tuwek, masih tuwek ya anake unta. Masih tua ya. Tapi Nabi ora sengak, ora anakmu, ora terusane ra ono. Masih tua ya. Jadi Nabi itu ya rileks. Nabi itu rileks. Itu masyhur. Dulu Sayyidah Aisyah itu mangkel sekali kalau ada halah dolan. Halah itu dulure Khadijah. Itu suaranya persis Khadijah. Itu kalau sowan di Nabi itu fa inna hatudzakiruni Khadijah. Saya itu ingat Khadijah. Terus dikasih makan buahnya. Pokoknya Nabi itu memberi hidangan halal itu luar biasa. Mereka mengenang Khadijah. Terus muji-muji Khadijah. Halal itu pengen Nabi. Walhasil Sayyidah Aisyah cemburu sampai ngendikan, kenapa kamu ingat ajusan syauha? Wong tua elek es mati. Waqat abdalak Allah sing khairan minha. Jadi gentisan kowe apik di bang aku. Perawan ayu jurep. Apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah mangkel karena ibunya dikomentari tua. Dikomentari apa? Tua. Dan itu nggak bisa dihentikan Aisyah karena Aisyah masih muda ketika itu masih umur 16. Nabi wafat itu Aisyah umur 16-17. Kira-kira sekitar itu. Akhirnya Nabi untuk menghentikan cemoan Aisyah yang merisaukan Sayyidah Fatimah. Fatimah juga dia kepengen Aisyah mari ngelak-ngelak gue. Iya ya Rasulullah. Kandhani dene. Saya ayune dene ku perawan untuk duduk. Ibuku itu rondo untuk Joko. Ternyata Nabi solusinya ya hujan. Akhirnya Aisyah sadar. Sebenarnya aku gak keren. Aku itu perawan untuk duduk. Aisyah kan perawan untuk duduk. Khadijah rondo semenjak itu seraiso dinyanyi tua-tua ya seraiso biar keren marah Sayyidah Fatimah so menghentikan. Nah ini akwal. Kalau melihat akwal itu orang depan Nabi itu gak boleh guyon, gak boleh omongan laho. Tapi ternyata ya ada juga perdebatan-perdebatan di depan siapa? Rasulullah. Jadi ada akwal, ada akwal. Ya ada akwal. Ya, nah, misalnya ngaji, misalnya Rukin ngaji ta'lim diterang. Nah ambil guru nurut, nah guru neramong jangan ngaji dia. Rukin nak takkan batu di pulau tuh rusik ngoros. Ya tenang wae, ya aku rapi piye. Iku akwal. Apa? Akwal. Nah jadi ini penting ya, karena sekarang itu banyak orang memahami Islam hanya lewat tag. Itu udah bisa. Tag itu tadi ya, tag itu fleksibel, kadang malah terbatas karena tag itu kadang misalnya begini contoh paling gampang. Nabi misalnya ngendikan tasoddaku walau bifirsani satin. Kowe iku sedekah senajan to sikile wedhus, sampile wedhus. Terus kowe apa memaksakan sedekah tuku sikil wedhus? Tentu ya karena Nabi orang Arab biasanya makan mayuran nyebelah wedhus sehingga kon eling tonggo lewat sikil wedhus. Lah nek sampe sebelah pitik kok nganggo sikil wedhus piye? Sikil sebelah pitik bentuk dadine sikil
Nah ini kan, tapi teksnya tetap walau firsana satin senajan sambil apa? Ada lagi misalnya menyangkut zakat. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin atau so'an min akidin. Rasulullah kalau zakat fitrah itu satu sok kurma atau satu sok susu kering. Sama ulama langsung diganti, maknanya kul, makanan pokok. Kalau kamu nuruti teks, berarti zakat fitrah harus pakai kurma, karena teksnya kurma. Gitu. Tapi kita kan tidak mungkin di Indonesia menemukan kurma. Wong larat pakani kurma untune loro, yakin. Malah liru. Mulane kula sering dibantah tiang-tiang, tapi sunah Rasul itu makan kurma. Iya, makan kurma tapi nak linu ya ora usah. Tapi ini sunah Rasul. Saya tak omongi, sunah Rasul nak salat ning Mekah Madinah ora ning Indonesia ngene. Cangkeman namanya. Lah ape persis mangane ape persis Nabi kurma. Lah nek persis Nabi kaya urip ono urip ning Mekah. Nek sunah Mekah ape tak omongi Nabi ku ning taun 675 kowe kok taun 2017. Surah pas tahunnya wis. Misalnya wong kok kelar urip nang Mekah tanya Nabi dhisik sugeng ku ning taun piro 571 ya sampai 610 itu wahyu 600 pokoknya abad piro abad 6 menangi abad 7 gitu. Nggih. Nah, Nabi jadi nabi sekitar 610. Berarti wafatnya sekitar 623 ya. Nggih. Mustafa aja hitung-hitungan usaha. Enggak, keyakinannya orang banyak itu Nabi lahir berapa? 500. Enggak 370 aja angel temen. 570 ya misalnya. Kan 40 tahun jadi Nabi, berarti jadi Nabi tahun 610. Setelah jadi Nabi wafat kan 23 tahun. Gitu gitu. Lagi kan jadi Nabi di Mekah 13, di Madinah 10. Berarti kan jadi Nabi 23 tahun. Berarti benar? 633. Nah iya misalnya nah urip nang Mekah tak omongi Nabi urip ya sugeng ning tahun itu. Ndak perlu ngotot seperti itu. Makanya ini jenengan sing syukur. Nah, di antara doa-doa itu kita butuh ahwal. Meskipun kita punya ahwal ya kita butuh nopo. Ternyata ahwalnya ulama itu rata-rata lebih ringan ketimbang ngendikan karena ngendikan itu terbatas. Ya ngendikan itu nopo? Terbatas. Karena butuh muqtadul hal. Begini tak contoh nang usul fikih. Buatan sekali-kali ngobrol sesuai. Zakaria Al-Ansari nak nyontohkan begini. Bahwa ngendikan itu ora oleh dadi rujukan hukum. Misalnya Mustafa Jenggoti takok aku, Gus, wedhus itu wajib zakat ta ora? Terus tak jawab, alal ghanami zakatun, bahwa wedhus itu wajib zakat. Itu tidak bisa jadi pemahaman kalau unta tidak wajib zakat atau sapi tidak wajib zakat, meskipun Nabi hanya mengatakan wedhus, kambing itu wajib zakat. Karena yang tanya itu tentang wedhus, makanya kata Zakaria Al-Ansari, di antara teks yang tidak mengikat adalah lahirnya teks karena ada penanya. Kayak ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun. Nabi jawab lil ghanami zakat. Karena yang tanya tentang kambing, ya Nabi jawabnya. Itu kan sama dengan Nabi ketemu Ruhin atau ketemu Abu Dar, ya Abu Darin, ya Mu'ad misalnya, yang masyhur misalnya gini. Karena ketemunya Mu'ad, Nabi ngendikan ya Mu'ad inni uhibbuka. Fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Waktu ini berarti itu fakul si dubri kuliah sholat tidak ada apa kata. Mu'at aku seneng kue, mulanya nak bersolat atau lali dungo ini apa Allahumma a'inni ala dzikrika. Terus sekarang terus yang mendingan, iku kagum Mu'at itu omongi Mu'at kene ora Mu'at nglakoni iku, gedeng tawaras. Ndak sama aja gedeng tawaras. Gedeng. Jadi teks yang disebut sekalipun itu tidak mahatul khitab, tidak harus itu. Meskipun Nabi jelas dawuh ya Mu'at ini uhibbuka. Mukhatabnya siapa? Apakah hanya Mu'ad yang kena hukum boleh wiridan tadi? Kita semua juga wiridan itu. Angel gak ngaji usul fikih. Nah, tapi kenapa kita tidak janggal? Ngerti-ngerti guru kita mau cek kabeh. Berhubung guru kita mau cek kabeh, hadis yang Mu'ad itu ya sebenarnya Mu'ad diisip. Saya ki yang beruang ya. Mu'ad ngono ae sokoe. Paham tak maksud? Makanya ada akwal, ada. Nah, nuruti akwal yang disebut ya, Mu'ad. Lah saiki wong dijak tek-tekan.
kiai kita, guru-guru kita digoblok-goblok. Ini hadisnya sahih. Sudah di Tasih Albani yang mereka lakukan tidak ada hadisnya. Yang benar tuh kamu tidak tahu hadisnya, orang kok nggak ada. Alimmu sepiro kok nganti ngeklaim nggak ada hadis. Mulanya Said Zabidi ini cerita Ihya. Said Zabidi pernah didatangi. Ya Said Zabidi, saya di Ihya itu ingkar karena sebagian ada hadis yang nggak ada. Tapi ditulis oleh Imam Ghazali. Jawab Said Zabidi, cerita yang sama pernah terjadi zaman ini nyebut. Aku lal hadis hafidh, apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang kamu nggak hafal itu yang pas itu. Jadi guyonannya Said Zabidi itu masyhur. Di Ihya itu banyak hadis yang nggak ada sebetulnya, tapi ditulis ada. Berarti Imam Ghazali dianggap salah. Dari Imam Said Zabidi, apa Anda hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu nggak hafal, ya pas itu. Akhirnya mulai menang semire. Biasanya orang nak kalah terus mutung. Nah sanad sampai ya untuk Said Zabidi. Ya sampai ngakoni liwat aku ora, tapi ngakoni kan tadi sampai alim jelas ya. Nah sampai ngakoni ora usah liwat alim-aliman. Jadi Said Zabidi itu orang yang luar biasa. Hanya jadi mujaddid. Gara-gara iso nyarai Ihya. Jadi Ihya itu disarai setelah 600 tahun. Betul? Alhamdulillah Mbah Mahfud itu yang alim begitu itu punya anak namanya Muhammad. Sing dibeto Mbah Munawir teng Jogja kapundhut. Mbah Mahfud kapundhut ning Mekah, terus Muhammad dibawa Munawir teng Jogja. Terus dindono yang betengan, terus ngelahirno Gus Harir dan seterusnya. Jadi alhamdulillah akhirnya Kiai Mahfud yang mulazim teng Mekah akhirnya zuriya hidup teng Indonesia. Jadi wonten sanad genetik ngene lewat betengan berarti lewat zuriya. Ada sanad keguruan yang lewat Basyuber karena kadang murid itu luwe pirsa timbang putra, kadang kan putra cilik murid menangi sepuh. Paham ya? Paham ya? Ya mungkin maksudnya kados misalnya kok kula mati saniki, tentu sing ngaji Jalalain kula malah Ruhin, anak kula Hasan rong tau ngaji, padahal anak kula Hasan. Tapi rong tau ngaji Jalalain, Ruhin sing wong liya kriting ngaji. Misalnya kula mati saniki. Paham ya? Akhirnya Hasan akeh sanate tok aku dadak liwat Ruhin, hadasane kriting an Abi. Jadi hadasane kriting an Abi. Lho padahal Hasan anak kandung kula tapi nak ngaji Jalalain tek Jogja kan kudu hadasane kriting an Abi. Artinya kamu jangan mentang-mentang kalau anak itu terus mesti sanadnya lebih mutasil, tidak juga. Karena anak pas kecil abai kamu. Makanya kamu jangan terprovokasi oleh Syiah yang mengatakan gimana Rasulullah kok diwaris Abu Bakar? Ada keluarga kok diwaris? Kan ada Hasan Husain. Hasan Husain pas Nabi wafat itu umur 8 tahun, cung. Masih ibu cek caci, lek. Paham? Paham gitu? Lan wong ngaji. Kok merovokasi nih wong ana keluarga, ana butuh kok keli. Sing keli pas iku Hasan iku umur piro. Jadi normal ya misalnya aku mati saiki, sing oleh buka tafsir Jalalain umpama alim lho, muga-muga alim. Iku ya ruhin piye sing untuk sanad mutasil, ngaji ade depan. Kelas wis iso ngrungokno mbek ngantuk kan wong tok. Enggak semua orang iso ngaji jalur mbek nopo. Itu orang luar biasa. Nah nanti misalnya Hasan, makanya nggak jaminan juga misalnya Gus Muhammad itu lebih tahu Mbah Mahfud ketimbang misalnya Mbah Fakih, Mas Kumambang. Mbah Fakih menangi beliau ngajar. Paham kalau maksudnya? Paham tenang orang? Ya kayak Sayyidina Hasan Husain tentu kalau tahu ceritanya Nabi malah tanya Abu Bakar. Padahal beliau cucu betul. Karena misalnya takut hijrah. Iya, gelemar. Mungkin dari anak Nabi itu Abu Bakar. Tentu Abu Bakar fasih kan nerangkan. Oh iya ini jong zaman aku ini. Makanya sampean kula suwun sing percaya mbek ulama. Jadi ojo percaya akwal tok, percaya akwal. Dia percaya apa? Akwal. Karena akwal ini yang menentukan. Mulane sebenarnya Imam Nawawi sing ngarang Majmu'. Uang nak dungo kesunatan madhep kiblat, tapi orang sampean madhep kiblat wae. Mergo Nabi Ibrahim sing munamuni kesunatan madhep kiblat itu senengane slenden Ka'bah.
Saiki slenden mungkuri tamadeg. Aku lek kupoce aku lek guyu. Jadi lagi dalil ringan. Nabi Ibrahim misalnya bangun Ka'bah, kesel ya slenden apa tadi? Saya jawab, Ka'bah slenden itu mungkuri tamadeg. Tapi rasa arani mungkuri ya slenden ngono wae. Mergo nek mbok arani mungkuri kok kesunatan mungkuri Ka'bah, niru Nabi sarap. Misalnya kayak aku saiki kan ngaji mungkuri Ka'bah. Terus kowe mending ngene, kesunatane ngaji mungkuri Ka'bah. Koyo sing dilakoni Gus Bak gendeng. Ya pokoke ngono. Ora usah diterangno, wis pokoke ngono. Ya terus niki kula waca donga sinten. Dungane Kanjeng Nabi pas murang Abu Bakar itu pas mulang kok. Ini sering kula waca. Kan yang malam nopo. Lawe iki saniki malam nopo. Malam juga malam selalu. Sampeyan golek ganjil tok wadimu males. Dari Imam Syafi'i itu Lailatul Qadar 10 terakhir. Nggih napa? 10 terakhir iso ganjil. Cuma yang paling bisa diharapkan sing ganjil. Ya sing paling bisa diharapkan lagi itu libur. Jadi 10 terakhir ditasis ganjil. Terus ganjil sing napa? Mungkin kitab ini buatan sani tapi kalau ini cuma tentang Quran, tentang tawassul. Ini kalau keterangan dari ini. Ini kita ngehiak ngeten. Ya jadi sampean jauh terprovokasi, nah ono wong muni hadisnya ikhya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Cara Yunani saja jadi sama orang yang ngiritik itu. Apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu nggak hafal. Ya pas ya itu. Nggih, doa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pun sampean amin tengah timon kula waca napa? Kula waca ilmiah mawon. Maca nggih sami kalian doa. Allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulang sapa Rasulullah Abu Bakrin As-Siddiq ayyakula. Ini bukti bahwa tawassul itu ada mulai dulu. Ini Nabi mengajari Abu Bakrin As-Siddiq cara ngajari doa pertama gini. Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Jadi saya minta atas nama Muhammad nabiyika. Terus sekarang wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika wa ruhi. Jadi mintanya inni as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Saya minta atas nama kedekatan Muhammad sama engkau ya. Wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika, wa ruhi, wa fitorati Musa, wa Injili Isa, wa Zaburi Dawud, wa Furqani Muhammad. Dibaca terus. Wa bikulli wahyin awhaitahu, wa Furqani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ajmain. Wa bikulli wahyin awhaitahu, aw qada'in qadaitahu, aw sa'ilin a'taitahu, aw ghaniyin afqartahu, aw faqiran aghnaytahu. Jadi sekian peristiwa yang dilakukan Allah itu dipakai tawassul. Dan demi orang fakir yang engkau kayakan, dan demi orang kaya yang engkau fakirkan. Jadi gampangannya supaya wong gak ada tawadhu. Jangan-jangan kita sekarang kaya nanti apa? Fakir. Yang fakir ya duwe roja. Jangan-jangan sekarang fakir nanti fakir lagi atau Audolin haditahu was'aluka bismikal ladzi anzalta ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Was'aluka bismikal ladzi basasta bi arzaqal ibad. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alal ardi fastaqarra. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alas samawati fastaqallat. Was'aluka bismillahil ladzi wada'tahu 'alal jibali farossat. Was'aluka bismikal ladzi istaqalla bi arsyik. Was'aluka bismikat tuhrit tahiril ahadis somad. Niki sak terusé terus dongane Kanjeng Nabi mari Abu Bakar niku. Kula donga sedanten antar zukoni ini kalau kita sebagai imam digentina antar zukona Al-Qur'an wal ilma bih. Semoga kita diberi rezeki Quran wal ilma bih dan tahu tentang Quran. Ya, terus wa takhlitahu bilahmi wa dami wasami. Ini istilah yang diajarkan Nabi ke Abu Bakar. Dan Quran itu sudah bercampur dengan darah saya, daging saya, pendengaran saya, mata saya. Kalau waca Arab iki, wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basar.
Mana nak iso hafal Quran itu kata menyang. Paribasane ngelilir itu wis iso. Jadi kemana pulau keturun dibuka Mustafa mulang Jalalain ya iso. Oh, coba golek kamus kalau gitu sih. Mergo Quran wis dadi darah apa? Daging. Saya orang dadi darah dagingnya wis dadi go fatwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi zaman Kanjeng Nabi ngajari Abu Bakar juga syaratnya hafal Quran itu wa taslitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basari. Quran sudah bercampur dengan darah saya, dengan daging saya, wasami wabasori. Terus watas ta'mila bi jasadi, dan semua perilaku fisik saya engkau gerakkan sesuai garis Quran. Watas ta'mila bi jasadi, dan engkau memperlakukan jasad saya dengan panduan Quran. Watas ta'mila bi jasadi. Jadi ini nomor kalau ijazah jenengan ini karena doa yang saya baca hampir setiap 3:30 kalau musim Ramadan. Wong nak maca nggih ora tau tenanan. Perkarane nggih kula yakin Allah menyembadani. Pokoke tenanan ikhlase mawon gitu Ustaz. Engko tenanan dungane dibeli yakin, nek tenanan Allah ora nyembadani. Iki berarti nyifati Allah itu eleke eleke ngomong, nek aku ora tenanan Allah ora nyembadani. Berarti Allah ora pati apian, ngenteni wong tenan. Ora usah ngono nang donga. Wis biasa wae Allah kados biasane jenengan apian. Cek donga kula memenuhi syarat cek mboten nggih dengan tetep apian terus donga tak warai gitu. Jadi sampai pengiran sing manja, sing happy itu kok ribet. Ya Allah, biasanya jenengan apian pas kula pas mboten pas. Biasanya nggih. Ya, kula yakin apiane jenengan masih berlanjut ila yaumil kiamat setelah kiamat. Pun ya dadi niki wa taslitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basari wa tastamila bi jasadi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim.